Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Hidayat dengan NIM 20410250. Dalam rangka memenuhi tugas pendidikan Pancasila oleh Pak Bagia, di sini saya akan memberikan pendapat saya dari tema yang sudah saya ambil, yaitu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut saya, setiap orang berhak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan. Maka tidak ada satu orang pun yang boleh mengganggu kebebasan tersebut untuk menganut suatu agama yang telah ia percayai. Makna kebebasan beragama dan berkeyakinan secara normatif dalam perspektif hak asasi manusia terbagi menjadi 8. Yang pertama, kebebasan internal, yaitu setiap orang berhak mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Yang kedua, kebebasan eksternal, yaitu setiap orang memiliki kebebasan secara individu ataupun di dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak ada paksaan, yaitu berarti tidak seorang pun dapat menjadi subjek pemaksaan akan mengurangi kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau keyakinan yang menjadi pilihannya. Yang keempat, tidak diskriminatif, di mana negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkepercayaan sesuai individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan, pendapat, bahkan penduduk asli maupun pendatang. Kelima, hak dari orang tua dan wali negara yang berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah. Jika ada untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinan sendiri. Yang keenam, kebebasan lembaga dan status legal aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan. Yang ketujuh, pembatasan yang diizinkan pada kebebasan eksternal, yaitu kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang yang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan demi kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain. Yang kedelapan, non-derogability, yaitu negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama untuk berkeyakinan dalam keadaan apapun. Selanjutnya, apa sajakah dasar-dasar hukum yang menjamin kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya? Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia yang pertama dalam Undang-Undang 1945 terdapat dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu juga, dalam pasal 28I ayat 1 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama. Akan tetapi, adanya hak asasi tersebut bukan berarti tanpa pembatasan. Bisa kita lihat dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Dalam pasal 28J ayat 2 mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Nah, jadi hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Saya akan memberikan kesimpulan, Indonesia menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Seperti hak untuk hidup, hak terhadap kebebasan beragama merupakan suatu hak yang tidak dipisahkan maupun dialihkan atau non-derogable right dan melekat ketika manusia lahir di dunia. Sekian pendapat dan sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih.